Pada salah satu wilayah terluar di Indonesia, terdapat sebuah pulau perairan yang bernama Selat Nasi. Selat Nasi merupakan perairan yang memisahkan antara Pulau Subi besar dengan Pulau Subi kecil. Dua pulau ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pada zaman dahulu, Pulau Subi belumlah terpisah seperti sekarang. Ada kisah yang menyebabkan terpisahnya Pulau Subi besar dengan Pulau Subi kecil. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak cerita berikut ini. Alkisah, pada zaman dahulu hiduplah seorang datuk kaya raya bernama Datuk Wan. Datuk Wan memiliki istri dan anak bernama Cik Wan dan Nilam Sari. Nilam Sari yang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa dikenal tidak hanya rupawan tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Cerita mengenai Nilam Sari yang cantik dan berbudi pekerti luhur pun sampai hingga Kesultanan Palembang. Sedangkan di Kesultanan Palembang, Permaisuri yang mendengar berita tentang Nilam Sari memanggil anaknya Pangeran Demang Ajijaya untuk datang menemuinya. Wahai anakku Pangeran Demang Ajijaya, engkau telah tumbuh menjadi pangeran rupawan dan berwawasan luas. Engkau sudah cukup umur untuk mewarisi tahta dari ayahmu. Namun, engkau masih memiliki satu kekurangan. Maafkan Ananda, kira-kira apa yang masih menjadi kekurangan Ananda sehingga Ibunda memanggil Ananda? Apakah pangeran masih belum menemukan pasangan Anda? Ibunda, maafkan putramu ini. Hanya saja belum ada gadis yang memikat hati Ananda. Aku dengar ada putri dari Pulau Subi yang sangat berbudi pekerti luhur. Namanya ialah Nilam Sari. Aku dengan ayahmu sudah berunding agar engkau dapat meminang putri Nilam Sari. Jika itu kehendak Ibunda, maka Ananda akan menurutinya. Setelah Pangeran Demang Ajijaya setuju, maka Kesultanan Palembang mengirimkan utusan ke Pulau Subi untuk melamar Nilam Sari. Kami dari Kesultanan Palembang bermaksud untuk meminang putri Anda yaitu Nilam Sari untuk menjadi permaisurinya Pangeran Demang Ajijaya. Kami sangat sanjung dengan pinangan dari Kesultanan Palembang. Dengan senang hati kami akan menerima pinangan itu kepada putri kami dari putra Kesultanan Palembang. Beberapa hari kemudian, kesibukan terlihat di pelabuhan Pantai Subi. Terlihat beberapa pelayan sibuk kesana kemari mempersiapkan pesta pernikahan. Di lain sisi, secara tiba-tiba utusan dari kerajaan Palembang dihadang oleh badai besar di lautan. Sehingga sang nahkoda kapal pun memutuskan untuk melabuhkan kapalnya di Pulau Kiabu. Wahai Raja dan Pangeran Demang Ajijaya, karena cuaca sedang memburuk, sebaiknya kita menepi terlebih dahulu sampai cuaca sedang memudar. Betul kata nahkoda ayahanda, sebaiknya kita menepi terlebih dahulu. Baiklah, aku setuju. Kita udah menyiapkan ini semua, kok mereka belum datang ya? Sabarlah ya Tuhan, mungkin mereka sedang ada kendala di jalan. Setelah 2 hari, badai pun berhenti, dan utusan kerajaan Palembang melanjutkan perjalanan mereka ke Pulau Subi. Kapal dari Palembang itu udah datang loh. Ayo kita sambut kedatangannya, ayo. Lapor Datuk Wan, utusan dari kerajaan Palembang sudah datang. Suruh mereka pulang, siapa suruh mereka datang terlambat? Tidak lama setelah mendarat, kedua mempelai pun akhirnya bertemu dan melaksanakan pernikahan mereka. Namun di belakang, terlihat Cik Wan dan Datuk Wan sedang bertengkar. Lihatlah Datuk Wan, tidak mungkin keluarga kerajaan mengingkari janjinya. Siapa suruh mereka datang terlambat? Biarkan saja mereka makan nasi basi itu. Masa mereka memakan nasi basi itu? Di mana nanti letak harga diri kita? Kasih aja nasi basi itu, suruh pelayan. Kalau kamu masih tetap memaksa, kita cerai. Baiklah, nasi basi ini akan menjadi batas pencarian kita mulai sekarang. Tidak lama setelah Cik Wan menghamburkan nasi basi tersebut, keanehan terjadi.
Tanah yang menjadi tempat terhamburnya nasi basi itu tiba-tiba terbelah memanjang, hingga membentuk selat. Selat itulah yang membelah Pulau Subi menjadi Pulau Subi besar dan Pulau Subi kecil. Dan sekarang selat itu dikenal dengan sebutan Selat Nasi.